Melalui warga, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membagikan makan siang dan susu gratis di Ponorogo pada Jumat 1 Desember. Warga yang diamanahi membagikan ribuan makan siang dan susu gratis kepada warga Desa Tegalsari. Warga yang mengetahui juga langsung menyerbu. Mereka pun mendoakan semoga Prabowo Subianto yang saat ini berusia 71 tahun tetap sehat dan dilancarkan semua urusannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Mataraman Pramita Kusumaningrum. Silakan rekan Pramita. Baik, rekan Maya, benar sekali bahwa pada Jumat kemarin Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui warga di Kabupaten Ponorogo membagikan ribuan makan siang dan susu gratis di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Pantauan saya kemarin di lokasi pembagian dilakukan sesaat setelah salat Jumat. Pembagian warga yang mengetahui bahwa ada pembagian makan siang dan susu gratis pun mulai menyerbu di titik pembagian. Mereka yang kecipratan rezeki makan siang dan susu gratis itu adalah sebagian merupakan jemaah salat Jumat yang ada di sekitar Desa Tegalsari, juga warga biasa yang kebetulan melintas. Salah satu warga yang diamanai oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Abdul Kholik, mengatakan bahwa pembagian makan siang dan susu gratis ini memang diamanai kepada mereka untuk membagikannya di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Ini merupakan bentuk sedekah dari Prabowo Subianto kepada warga di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Harapannya Prabowo Subianto berusia atau berumur panjang, kemudian tetap sehat dan dilancarkan segala urusannya. Abdul Kholik mengatakan tidak ada tendensi lain, juga bukan merupakan kampanye. Dia mengaku ini sekedar sedekah dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan untuk usianya yang di 71 tahun, kemudian dia tetap sehat dan selalu dilancarkan semua usahanya seperti itu. Rekan Maya, laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Bukan kampanye, Pak, ini adalah betul-betul sedekah Pak Prabowo untuk mengharapkan Pak Prabowo nanti bisa sehat walafiat sampai akhir hayat nanti. Kenapa memilih di Komplek Masjid ini? Tidak takut ditegur Bawaslu gitu? Wah, enggak, Pak, ini masalahnya ini bukan kampanye, tidak ada kena-mengena dengan kepresidenan. Jadi ini kenapa saya memilih di Komplek Masjid Tegalsari di sini, karena Masjid Tegalsari ini kita ngalap berkahnya, Pak. Jadi tentang kepada Mas Syekh kita Mbah Hasan Besari wa usulihim wa furuhim, supaya nanti dengan wasilah tersebut Pak Prabowo bisa sehat walafiat sampai akhir hayat nanti. Terus harapannya sendiri untuk Pak Prabowo bagaimana, Pak? Gimana? Terkait Pilpres, harapannya untuk masyarakat sendiri seperti apa? Kalau harapan masyarakat ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres, Pak. Jadi ini kaitannya dengan keberkahan Pak Prabowo supaya sehat gitu aja. Jadi tidak ada kena-mengena dengan Pilpres.
Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon duduk semuanya. Kita sudah ketemu dan baru sekarang kesempatan bisa hadir di sini. Tetapi saya menanyakan beliau tidak bisa bicara lebih jauh karena beliau dulu hari ini ada tiga acara. Jadi kita silakan beliau hasil langsung, ya. Maksudnya saya berbicara sesuatu buat kita baca selawat, ya. Yang kemudian bersobat buat sudah dilakukan buat kami yang berkali sampaikan maksud juga ya. Halo Tribuners, program Live Report edisi Sabtu 2 Desember 2023 kembali hadir bersama saya Anissa Resa Dewi. Tribuners, kali ini Live Report kali ini terkait kunjungannya Prabowo Subianto di Tasikmalaya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Aldi di Tasikmalaya. Selamat siang Aldi. Ya, selamat siang Anissa. Baik Aldi, bisa diinformasikan bagaimana kondisi terkini saat ini di lokasi Anda? Saat ini cukup ramai pendukung Prabowo, kemudian bendera-bendera dari beberapa partai seperti bendera Gerindra, kemudian bendera Demokrat berkibar di sini, dan Prabowo Subianto juga tampak hadir didampingi oleh tim kampanye nasional, ketua tim kampanye nasional maksud saya Prabowo Gibran, yakni Ridwan Kamil. Ia tampak hadir di Pool Prima Jasa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Baik Aldi, di mana lokasi tepatnya Prabowo berkunjung? Pada pagi tadi setelah landing di lapangan udara Wiryadinata, Prabowo Subianto segera meluncur ke Pondok Pesantren Miftahul Huda yang diketahui sebetulnya itu merupakan basis P3. Sekarang saat ini Prabowo Subianto berkunjung ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya ini di wilayah Pool Bus Prima Jasa. Begitu Anissa. Baik Aldi, agenda apa saja yang dilakukan oleh Prabowo selama di Tasikmalaya? Di Miftahul Huda sendiri, Prabowo dikabarkan berbagi-bagi 7.000 makanan kepada para santri, sedangkan di sini merupakan sebetulnya kampanye tertutup yang dihadiri oleh 3.000 masa aksi, maksud saya masa pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, apakah Prabowo didampingi oleh calon wakilnya yakni Gibran? Kebetulan Prabowo saat ini tidak didampingi oleh calon wakilnya yakni Gibran Rakabuming Raka, akan tapi Prabowo didampingi oleh Agus Yudhoyono, kemudian juga Ridwan Kamil. Begitu Anissa. Baik Aldi, terlihat Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum mendampingi Prabowo di lokasi. Apa yang mereka sampaikan terkhusus untuk Pak UU yang bukan merupakan partai pendukung Prabowo?
Pak U sempat menyampaikan kepada awak media bahwa eh, eh, menurut UU menilai politik memang dinamis, akan tetapi dengan kehadirannya Prabowo Subianto ke Pondok Pesantren Miftaul Huda itu tidak, UU sendiri tidak berjanji tidak akan mengingkari dukungannya terhadap salah satu capres yang didukung oleh partai PPP. Begitu, Anissa. Baik Aldi, menjelang kedatangannya Prabowo ke Tasikmalaya, bagaimana pengamanan yang dilakukan? Pengamanan pada saat ini memang cukup ketat karena memang banyak sekali masyarakat warga yang antusias untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Kemudian juga tim kemenangan daerah untuk Prabowo Gibran, yakni ketuanya Asep Sopari Alyubi yang dari Partai Gerindra, memang menyatakan bahwa pengamanan untuk Prabowo hadir di sini memang cukup longgar, akan tetapi mengingat masa yang cukup banyak dan antusias untuk bertemu dengan Prabowo, sehingga pengamanan lumayan diperketat. Begitu, Nisa. Baik Aldi, apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil terkait acara hari ini? Ridwan Kamil sendiri hanya mengatakan bahwa mereka hanya berniat untuk berkunjung ke tokoh-tokoh daerah, akan tapi untuk kampanyenya sendiri itu dilakukan di sini, di Pool Prima Jasa, tepatnya di seberang Masjid Baitur Rahman, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Baik Aldi, bagaimana untuk situasi cuaca saat ini di lokasi? Pada saat tadi di Miftaul Huda memang cukup mendung sampai akhirnya hujan gerimis turun, akan tetapi di sini di siang ini matahari cukup terik. Kemudian juga masa aksi bisa kita lihat sendiri di tempat, bisa kita lihat memang banyak sekali pendukung, kemudian bendera Demokrat, bendera Gerindra, bahkan kader-kader Gerindra juga hadir di lokasi, antusias. Bahkan di panggung itu tampak ada Linbad, kemudian juga beberapa tokoh seperti Pak Asep Sopari, kemudian beberapa tokoh lokal juga hadir di sini. Baik Aldi, terkait arus lalu lintas, apakah ada penutupan jalan atau pengalihan arus lalu lintas? Pengalihan arus lalu lintas tidak diberlakukan oleh Polres tempat, akan tetapi arus lalu lintas sendiri ini dinilai tidak terlalu macet, mengingat iring-iringan Prabowo Subianto juga tidak menggunakan banyak kendaraan. Begitu, Anissa. Baik Aldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto diarak mengelilingi massa saat kampanye di Pool Prima Jasa, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023, sore. Momen Prabowo diarak berlangsung saat ia menutup kampanyenya dalam acara konsolidasi simpatisan di lokasi tersebut. Awalnya, Prabowo meminta diputar lagu khas Jawa Barat, yakni Neng Gelis. Lalu, ia pun langsung berjoget bersilat hingga berjoget gemoy, sembari tangannya menunjukkan gestur angka 2. Melihat itu, Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Perkasa Ruslani, Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY pun langsung mendampingi Prabowo berjoget di atas panggung. Berikutnya, Prabowo pun menyalami satu persatu simpatisannya yang telah hadir. Secara mendadak, ex-Danjen Kopassus itu diarak dengan digendong ajudannya sembari mengelilingi massa. Massa pun langsung bergemuruh meneriakkan, "Jabar tetap Prabowo." Sambil diarak, Prabowo terlihat menyalami massa yang berebutan bersalaman dengannya. Usai berkeliling, Prabowo kembali lagi ke atas panggung dan kembali berjoget di atas panggung. Agenda ini merupakan titik kedua Prabowo berkampanye di Jawa Barat. Sebelum ini, Prabowo mengunjungi Pondok Pesantren Miftaul Huda. Sementara itu pada sore hari, Prabowo akan berkunjung ke Ponpes Cipasung pada sore hari ini. Pada minggu besok, Prabowo direncanakan akan kembali berkampanye penuh di Serang, Banten. Nantinya,
Prabowo akan berziarah ke Masjid Agung Banten Lama.